Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabatku semua, dulur-dulurku kabeh, bolo-boloku kabeh? Apa kabarnya? Apakah di tempat kalian masih juga ada curah hujan? Kalau di kotaku di Batu ini masih lumayan ya. Ini tadi pagi juga hujan sampai sekarang masih gerimis, dingin ini. Ya, tolong kasih kabar-kabar di kolom komentar apakah masih tinggi curah hujannya atau gimana gitu. Oke, beberapa lama sempat stagnan ya, karena pertama kesehatan, yang kedua ya, sibuk jadi terlambat ya. Ada beberapa waktu terjeda tidak lagi muncul di diskusi-diskusi yang itu terkait dengan apa yang sedang terjadi di jagat apa ini, jagat perpolitikan, jagat ketata kelola negaraan atau jagat apalah ya. Dan memang aku pisahkan channel ini dari channel satunya supaya tidak bercampur. Yang lama itu khusus untuk bahas kajian-kajian teologis, sedangkan di sini yang nuansanya politis gitu ya, supaya nggak bercampur. Maka dari itu, karena ini channel baru, semoga teman-teman bisa mensubscribe-nya ya, sehingga bisa bertumbuh gitu. Oke, sebentar, ini kucingku ikut minta digendong dia. Nah, itu kamu itu. Itu putih itu ya. Udah main sana. Kali ini kita akan membahas MBG ya. Makan apa MBG itu? Makan MBG. Makan bergizi gratis gitu. Iya. Atau maut bergizi gratis. Ya, MBG ya. Kita akan membahas BG. Tajuknya aku kasih MBG siapa yang diuntungkan gitu ya. MBG siapa yang tertidur dia. Tidur dia. MBG siapa yang diuntungkan gitu ya. Kita coba bahas pelan-pelan ya. Mengapa aku tertarik untuk membahas MBG dengan memberikan tajuk kepada kalian MBG siapa yang diuntungkan. Karena begini, dari laporan-laporan yang ada, bukan hanya puluhan, ratusan, sudah ribuan yang menjadi korban ya. Apapun alasannya ya, entah keracunan lah, entah nggak cuci tangannya lah, meskipun rada aneh ya. Apakah kalau apalagi zaman kecilku hidup di desa ya, kaum proletar itu nggak ada cairan cuci tangan, masih kecil-kecil makan sikat aja ya, alhamdulillah nggak ada masalah ya. Tapi oke lah, apapun alasannya, faktanya kan laporan-laporan yang ada kan sudah begitu banyak yang kita gampangnya ngomong keracunan ya. Ini aku cari di AI, dia nggak update sih ya, dia 31 Oktober 2025 itu 16 ribuan, cuman kan nggak update, sekarang sudah 2026. Aku cari yang terkini, sepertinya mereka belum unggah ya. Terus kalau kita lihat lagi di sumber-sumber lain, ada yang sampai 5 ribuan, ada yang 1.400, ya macam-macam lah, ada yang 16 ribu bahkan. Jadi intinya yang menjadi korban itu sudah nggak bisa lagi dibilang sedikit gitulah ya. Sudah nggak bilang sedikit karena sudah mencapai angka ribuan. Pastinya nggak tahu, nanti kalian update coba, karena ini kan data berkembang terus ya. Jadi kita perlu mengupdate berapa sebetulnya. Tetapi meskipun kita belum dapat yang update terkini, dari pengalaman masa lalu itu sudah cukup untuk dipertanyakan apakah MBG ini harus dipertahankan gitu. Karena apa? Bukan 1-2 orang, bukan puluhan, ratusan, sudah ribuan ya yang menjadi korban. Data terakhir yang paling banyak itu Jawa Barat ya. Kemarin di Kudus, Jawa Tengah itu juga waduh sampai
Ngeri kita lihatnya ya, kok bisa kejang-kejang gitu ya. Nggak tahu apa sih sebabnya tuh kok bisa kejang-kejang terus napas seperti tersedak gitu ya. Oke. Dengan fakta lapangan ya seperti itu ya, kenapa nggak ditinjau kembali gitu. Bahkan aku lihat ini ada komentar di Facebook, banyak kasus keracunan Caimin itu si Muhaimin ya, pastikan MBG tidak dihentikan. Loh, gimana sih ini? Seharusnya kan seperti itu dievaluasi, jangan langsung memberikan pernyataan ya tidak akan dihentikan. Jadi orang bertanya sebetulnya siapa yang diuntungkan dari MBG ini? Ya, oke. Itu data. Kita lihat dulu tujuan MBG itu untuk apa sih? Ya, aku coba mencari-cari informasi. Itu pertama stunting ya. Stunting itu gampangnya itu ngomongnya apa ya? Kalau istilah sekarang banyak istilah baru, kita kurang gizi gitu aja lah ya. Mengatasi anak-anak yang kurang gizi. Ya sekedar untuk tahu aja sebetulnya kurang gizi itu harus dimulai dari ketika kehamilan sebetulnya, bukan setelah lahir jadi anak-anak. Tapi tidak apa-apa lah ya, stunting ya, kurang gizi. Terus IQ ya, IQ yang bisa ditingkatkan di atas 120 mungkin begitu atau gimana. Ya. Ya kalau kita lihat tujuannya sih ya bagus ya. Tapi setelah diadakan program MBG ini, apakah tujuan itu tercapai? Terus parameternya apa? Kan kita harus punya pembanding. Ada yang di apa ya? Diadu data gitu ya. Data masa lalu ya. Terus data sekarang. Pra MBG, pasca MBG. Itu dilihat ada apa namanya, pembandingnya gitu. Lah sekarang pembandingnya kita punya enggak? Datanya ada enggak? Coba kita sama-sama lihat. Harusnya ada sehingga kita bisa tentukan ini jalannya berhasil. Terus tingkat keberhasilannya berapa persen atau bahkan tidak berhasil. Ya faktanya banyak yang keracunan tuh. Itu generasi-generasi calon penerus bangsa kita loh ya. Keracunan seperti itu. Ya. Tentunya kita sebagai orang tua kan was-was. Bagaimana kalau anak kita sendiri seperti itu ya? Oke, nggak tahu ya. Jadi harus ada komparatifnya, pembandingnya ya. Sebelum MBG, sesudah MBG, pasca dan apa namanya pra ya, sehingga tahu. Tetapi data itu belum aku dapatkan. Lagi-lagi data di lapangan yang jelas. Ribuan sudah yang keracunan ini gimana? Kan seharusnya itu layak minimal dihentikan sementara, dievaluasi apanya yang kurang siap. Ya katanya sih di setiap dapur-dapur itu ada apanya, ahli kesehatannya, ahli gizinya. Ya oke lah, tapi kan fakta di lapangan yang berbicara. Publik itu nggak mau ribut-ribut, ada ini, faktanya di lapangan ada yang keracunan itu loh. Dan bukan sedikit. Kenapa Kang seperti Caimin ini ya, nggak tahu dia menteri apa sih, gue sekarang nggak hafal menteri-menteri. Ya banyak kasus keracunan ya, Caimin pastikan MBG tidak dihentikan. Terus ada apa nggak dihentikan? Makanya kita coba mengulik ya, mengeksplor siapa sebetulnya yang diuntungkan dengan program MBG ini. Ya itu tadi ya, dari tujuannya bagus ya, atau mengatasi masalah stunting dan IQ anak bangsa supaya lebih expand gitu ya. Cuman faktanya juga yang di lapangan justru anomali keracunan ya. Oke, itu tadi dan kita belum punya parameter pembanding ya, sebelum dan sesudah ya, belum punya. Oke. Sekarang aku mau tanya ya. Bisnis itu yang paling enak itu bisnis apa? Ya. Atau ginilah. Bisnis dikatakan mudah, tidak punya tantangan dan enak dan pasti untung itu bisnis yang gimana sih? Ya, dalam dunia marketing kan harus dibicarakan itu, ya. Dalam sebuah perusahaan, maka aku berikan
variabel-variabel ya, sehingga bisnis itu dikatakan wah itu enak, itu jelas cuan itu gitulah ya. Pertama, bisnis itu marketnya sudah jelas, artinya pasar sudah jelas, nggak bingung cari pembeli, itu mantap itu ya. Market sudah jelas, jadi kamu mau jual apa saja sudah nggak bingung. Ini yang beli siapa, sing tuku sopo iki, karena marketnya sudah jelas. Makanya kan aku pernah memberikan kritik oleh Bapak Presiden kita yang ketiga ya. Ya, yang ketiga, Pak, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Pada waktu itu mereka beliaunya masih jadi Menristek, belum jadi presiden. Dia mengatakan bahwa kalau kita bisa bikin, bikin saja. Oh, nggak bisa begitu, Pak. Dalam analisa gue kan teknik industri ya, itu ada yang namanya make or buy, membikin atau membeli. Itu bisa dianalisa. Lah kalau lebih ekonomis membikin ya kita bikin, tapi kalau lebih ekonomis membeli ngapain bikin? Harus bikin pabrik, bikin tenaga kerja ada, bahan baku harus pusing. Mendingan beli yang sudah jadi sesuai kebutuhan itu ya. Waktu itu beliaunya kan menjadi bosnya pendiri yang di Bandung itu PT Nurtanio ya, yang kemudian ada guyonan helikopter ditukar beras ketan oleh Thailand kalau nggak salah saat itu ya. Ini generasi kekinian mungkin nggak tahu ya, itu sejarah masa lalu sih ya. Nggak bisa ya. Artinya apa? Pada waktu itu ketika beliau memproduksi pesawat terbang atau katakanlah helikopter, pasarnya itu belum ditentukan dulu. Makanya terjadi seperti itu. Tetapi kalau alasannya dulu itu merupakan dikaitkan dengan pertahanan nasional, ya oke-oke aja. Artinya tidak bisnis oriented itu. Ya, kalau sudah mencakup pertahanan nasional, apalagi tentang bagaimana militer harus disuplai, ya itu nggak ada untung ruginya di situ ya. Tapi kalau yang kita bicarakan bisnis murni, nggak semuanya yang bisa kita bikin itu kita bikin, gitu loh. Kalau lebih ekonomis buat ya kita buat. Makanya untuk menentukan membikin atau membuat itu ada analisa make or buy. Nggak langsung kita bisa bikin jeblem, kita bisa bikin martabak terus kita bikin aja. Ngapain beli kuali, beli ini, beli itu. Kalau kebutuhannya sedikit ya beli aja martabak yang sudah ada kan sudah gitu ya. Atau kalau kita bikin, marketnya gimana gitu ya. Maka seperti tadi aku bilang, bisnis itu yang menarik apabila market tuh sudah jelas. Sing tuku jelas ono, berapapun kamu produksi, apapun bentuknya ya, itu wis ono, sudah ada yang beli. Nah, itu bisnis orang sudah running well itu ya. Tuh. Market sudah jelas. Berikutnya money, keuangan. Keuangan juga sudah nggak ada masalah, artinya selalu ready keuangannya. Ya. Ya kalau sudah begitu, bahan baku juga ready. Ya sudah wis. Ya, pasar sudah jelas ada, keuangan sudah ada, ya, bahan baku juga ada, artinya bisa bikin dia. Kalau kita bisa bikin nggak ada bahan baku itu kan repot juga. Nah, kalau tiga ini sudah terpenuhi, bisnis itu kalau almarhum bapak aku bilang tutup mata tutup telinga gaspol gitu loh ya. Makanya ya di sini ini ada dia bisnis kuliner dan menurutku dia levelnya walaupun belum atas sudah menengah mendekati atas lah ya, atau bisa dikatakan atas rada pinggiran gitu ya. Seperti kalau kita kuliah kan A itu ada A plus, ada A minus, tapi A dia nilainya. Begitu juga B ya. Ada B plus, B minus. Nah ini bisnis kuliner kelas tengah tapi sudah masuk ke atas atau atas pinggirannya. Itu tutup. Ya. Bukan ecek-ecek itu. Dia buka warung ya. Orang Jawa bilang warung. Itu ditutup sama dia. Pertamanya gue mikir, ini bisnis sudah jalan, sudah bagus, banyak pelanggan, kenapa tutup? Gitu ya.
nggak lama kemudian ya di apanya itu di depan warungnya tuh ada spanduknya MBG. Coba. Berarti kamu tahu kan? Ya, kita tahu kan bahwa MBG itu sesuatu yang menjanjikan. Bayangkan warung yang sudah punya pasar saja tutup, dia mendingan karena dia sudah punya dapur, punya apa kan sudah. Kan dapur itu disyaratkan ya. Artinya persyaratan dia sudah memenuhi. Gue banting setir ke MBG aja gitu. Akhirnya sekarang dia buka MBG. Ya, berarti si punya warung si kuliner ini kan otaknya ya otak cerdas gitu loh. Ya, dia tahu apa yang aku bilang tadi ya. Pertama, pasarnya sudah jelas, nggak harus nunggu. Kalau dia meskipun sudah punya banyak pelanggan tapi kan nunggu. Ini nggak nunggu. Ya, pasarnya sudah jelas. Keuangan kan sudah di transfer, sudah di supply ya, bahan baku yang makanan kita mau beli apa aja, mau nyayur apa kok sudah tersedia. Akhirnya banting setir ke MBG, warungnya ditutup. Jadi untuk dapur seperti dapur umum untuk MBG gitu. Artinya ya secara teoritis tadi aku sampaikan seperti itu, tapi secara aplikatif ya terbukti memang MBG itu menjanjikan. Ya, jadi kalau bisnis yang marketnya sudah jelas, keuangannya pasti, bahan bakunya pasti, jalan terus, dan itulah kondisi yang ada pada MBG. Makanya MBG ini sangat menjanjikan para pebisnis. Gitu ya. Tapi kan ya nggak tahu ya kalau kita sebagai memang orang-orang yang mau membentuk jati diri ini kurang asik, nggak ada tantangan gitu. Ini nggak ada tantangan, nggak mikir lu pesaing lu siapa, nggak ada. Ya marketnya yang paling menarik. Marketnya sudah jelas siapa ya, anak-anak kita, anak-anak sekolahan kita. Ya itu dari segi apa namanya analisis marketing seperti itu ya. Ini MBG ini memenuhi kriteria itu. Pasarnya jelas, keuangan jelas, bahan baku ada, sehingga nggak ada alasan untuk ditolak. Oke, berikutnya masalah keuangan. Ya, data terakhir aku dapatkan nggak main-main loh MBG ini. Ya, setelah ditambahkan hampir 335 T. Coba. Bukan lagi bicara M kecil M itu. 335 T. Ya, nanti coba kamu cari data lagi sebagai komparasi, mungkin ditambah lagi gue nggak tahu ya, tapi data terakhir yang aku dapatkan ini. Dan itu ya kalau kita lihat dari persentasenya, dia 10% dari APBN diserap ke MBG. Makanya aku bilang tadi di awal, stunting IQ mau ditingkatkan dengan MBG itu terbukti enggak? Korelasinya ada enggak? Ya, karena ini enggak main-main, ini 10% dari APBN 335 T. Untuk beli bakso bisa untuk orang seprovinsi ini. Mungkin lebih-lebih bisa kita berenang di bakso ini, ya. Dengan dana seperti itu jangan main-main. 335 T atau 10% dari APBN dikucurkan untuk MBG. Terus itu kata orang Jawa sembodo. Sesuai enggak dengan hasil yang akan dicapai? Sesuai enggak? Kita harus mengeluarkan 10% itu sesuai enggak dengan hasilnya? Justru faktanya anomali, banyak yang keracunan. Boro-boro IQ-nya meningkat, boro-boro stuntingnya itu bisa teratasi. Lah tambah keracunan kok. Kan anomali itu adanya. Ya. Anomali, ya. Jadi itulah bisnis seperti itu adanya. Tetapi kan begini. Apakah kita akan menghilangkan moralitas yang ada pada kita? Artinya, ini bisnis, gue nggak tahu mau ada yang keracunan kayak mau enggak, bukan urusan, bukan anak gue. Apa akan begitu? Yang penting cuan, yang penting untung. Kemana tanggung jawab kita?
bagaimana moralitas itu harus ditempatkan kalau yang penting untung, mau racun mau kagak bukan anak gue. Iya, itu anak bangsa, bos. Itu anak bangsa. Dia nanti akan meneruskan kita setelah kita ini semua masuk dalam tanah. Jangan entengnya ngomong bukan anak gue, yang penting cuan. Itu namanya berbisnis dengan menghilangkan moralitas. Ya. Jangan begitu. Oke. Sekarang kita lihat jadi dari pemerintah terus ada vendor. Vendor nanti ada supaya surat atau tetek bengek atau kita gampangkan ngomongnya aja, mitra kerjanya lah ya, mitra kerjanya gitu ya. Siapa sih yang menjadi mitra kerjanya si MBG ini ya? Ini aku udah kumpul-kumpul data ini dan semoga datanya valid ya. Ini semoga valid lah ya datanya. Sebentar. Jadi itu ada beberapa vendor ya atau rekanan lah ya, kita bilang rekanan. Aduh, kemana ini datanya? Ini ya. Ini dari ya, kalau kita tahu Tempo tahu lah ya. Tempo itu biasanya akurat ya. Aku ambil matangnya saja ya. Nanti kalau mau tahu itu bisa ke linknya Tempo ya. Kalau linknya AI tadi berapa yang keracunan terkini belum update dia ya. Itu masih data 2026. Nggak tahu kenapa kok belum update. Ya. Oke, Tempo ini ya. Ini 28 rekanan itu terafiliasi parpol. Iya. Ujung-ujungnya kan parpol. Parpol. Itu 28. 18 rekanan terafiliasi pebisnis dan swasta. Ya. Oke. 12 rekanan itu terafiliasi birokrasi pemerintah. Oke. 9 rekanan terafiliasi relawan ormas combe lah, kalau bahasa Jawanya combe ya. Pendukung kampanye yang kemarin 2024 ya, combe-combenya itulah ya. Ya, balas budi politik kira-kira gitulah. Itu ada 9 ya, relawan dan ormas pendukung kampanye. 7 itu orang dekat pejabat ya, nggak tahu dekatnya seperti apa. Jauh di mata dekat di hati, nggak tahu orang dekat pejabat ya. 6 terafiliasi militer ya. 4 terafiliasi mantan penyelenggara negara tersangkut korupsi. Nah ini gue nggak tahu gimana nih maksudnya ini, mantan penyelenggara negara tersangkut korupsi. Kan aneh ya, sudah pernah tersangkut korupsi kok masih diajak kerjasama, itu kan aneh. Tapi ya inilah data ya. Itu tadi ada berapa tadi itu ya? Ada 3 ya. Sekarang yang 2 polisi dan jaksa ya. Afiliasinya dari polisi dan jaksa itu ada 2 ya. Yang menarik ini ada 7 juga yang itu dikelola langsung oleh Prabowo ya sebagai mitra MBG. Ya maksudnya bukan Pak Prabowo langsung mengelola ya, nggak begitu ya. Nah, ini data ini lebih lengkapnya bisa dilihat di Tempo. Ini aku dapat dari Tempo ya. Tentunya akurasinya lebih tepat ke sana ya. Karena kita tidak membicarakan akurasi ini seperti apa, apakah ini benar itu ya, yang nggak kesana lah ya. Kita jadikan ini premis ya. Premis itu ya sudah kita anggap benar gitu lah. Kita tidak mau meneliti ulang, kita ngikut aja sama Tempo. Mereka lebih punya orang untuk melakukan pengumpulan data kan gitu ya. Oke. Yang menarik
Dari 28 terafiliasi parpol itu paling tinggi itu mana? Coba. Paling tinggi itu mana parpol? Sudah menjadi cerita lama ya. Siapa yang berkuasa ya itu yang memiliki. Ya. Paling tertinggi itu Gerindra. Ya. Dari 28 terafiliasi parpol itu paling tinggi Gerindra. Kemudian urutan berikutnya baru PKS, ya, PAN, dan kemudian itu nanti kamu lihat di Tempo. Itu ya. Jadi itu yang menjadi rekanan gitu aja ya, rekanan dari MBG. Oke, aku sudah bacakan. Sekarang seperti judul pertanyaannya, kalau sudah ada peristiwa seperti itu, keracunan ya, yang bukan hanya 1-2 orang bahkan ribuan ya, tiba-tiba ada statement dari, nggak tahu si Imin ini menteri apa sih, nggak tahu aku. Coba nanti di kolom komentar. Aku sekarang menteri-menteri nggak pernah tahu dan nggak tertarik untuk tahu ya. Ini dia bilang ya, apa, tidak akan dihentikan gitu ya, kan berarti ada apa gitu loh, ada apa ya. Nah, sekarang dengan data-data rekanan yang aku sampaikan tadi, kamu bisa jawab ya. Belum lagi setiap proyek besar itu apakah bisa dijamin bebas dari korupsi, jaminannya apa? Dan silakan lihat sejarah masa lalu proyek-proyek besar di negeri ini. Ya, maka kalau sebuah proyek itu harus jalan, karena kalau proyeknya nggak jalan, apa yang mau dikorup? Kan begitu, ya. Ya aku sih bertanya, setiap proyek besar itu apakah bisa dijamin bebas dari korupsi? Kalau kita melihat bagaimana pengalaman masa lalu, ya kamu jawab sendirilah, ya. Apakah korupsi itu kan sesuatu yang ada tapi sulit dibuktikan, yaitu tugasnya KPK lah, karena mereka yang punya kemampuan untuk itu. Kita sebagai rakyat ingin tahu kan bahwa negeri ini sebagaimana dulu jargon-jargonnya ketika mau melengsarkan Pak Harto, bebaskan KKN salah satunya korupsi. Lah kok sekarang korupsinya lebih gila dari zaman Pak Harto? Berarti kan tujuan reformasi gagal kalau kita mau jujur. Ya kita nggak usah malu-malu, gagal. Ternyata lebih bejat sekarang, malingnya lebih banyak sekarang daripada dulu. Dulu itu zaman Pak Harto itu belum dengar ada korupsi T, itu nggak ada. Ya MM gitulah. Sekarang kamu korupsi M ya diketawain kamu. Untuk beli kacang goreng. Sekarang mainnya T sudah. Ya, jadi apakah reformasi kita ini berhasil ya? Ya kalau dilihat dari itu ya enggak. Katanya mau membunuh kegiatan-kegiatan korupsi, ternyata korupsi masih hidup kok dan masih jalan terus gitu ya. Oke. Dari itu semua ya, sekarang kamu bisa menjawab dari tajuk yang aku sampaikan. Siapa yang diuntungkan sebenarnya? Apakah yang diuntungkan anak-anak kita yang keracunan itu? Siapa ya? Tolong tulis di bawah komentar ya. Terserah, kalian silakan berpendapat, siapa namanya aja diskusi ya. Siapa yang diuntungkan sebetulnya dengan MBG ini? Kan idealnya seharusnya ada evaluasi. Setelah 1.000 ya, nggak sampai belasan puluhan ribu, pending dulu. Ya, di pending. Kita evaluasi dulu. Kenapa ini terjadi keracunan gini. Nah, harusnya begitu. Dan kasih sanksi kalau sampai keracunan lagi, putus hubungan kerjanya, kan begitu. Bukannya aku dengarnya ada yang diangkat jadi pegawai negeri ya. Heran juga ya, guru yang honorer bertahun-tahun nggak diangkat-angkat ini jadi karyawan MBG diangkat jadi pegawai negeri, itu isu atau gimana sih? Nanti tolong sampaikan di kolom komentarnya ya. Oke, sampai di sini aja ya ngobrol-ngobrol kita, dan jangan lupa di subscribe karena ini channel baru ya, semoga bisa bertumbuh. Dan jangan lupa ya, freedom of speak, kebebasan berbicara ya. Di sini bebas, kamu silakan berpendapat. Siapa yang sebetulnya yang diuntungkan dengan MBG ini kok enggak
di stop saja. Ingat loh ya, 10% APBN loh ya, triliunan itu. bukan uang kecil ya. Mbok ya bikin lapangan kerja, nanti bapaknya punya kerja dapat duit kan bisa makanan kasih ngempanin anaknya kata orang Betawi. Kalau kata orang Jawa, makani anake dengan yang bergizi. Lebih baik kan begitu, bikin produksi apa ya. Tapi kan nyatanya janjinya aja sekian ribu lapangan kerja. Orang dia sendiri cari kerja masih dicariin bapaknya kok mau menyiapkan lapangan kerja. Sampai sekarang mana itu? Makanya lain kali kalau kita sebentar lagi kan nggak tahu 2026 pesta politik ya. Sudahlah, nggak usah dengar apa itu yang namanya visi misi, nggak usah dengar. Selamanya setiap calon apapun visi misi mesti yang indah-indah saja. Menciptakan lapangan kerja 19.000, 17.000, 1.000.000. Visi misi ya enak aja. Ya. Ekonomi meningkat, itu visi misi. Ya semuanya visi misi mesti bagus. Nggak ada visi misi kalau gue jadi presiden ekonomi anjlok, itu nggak ada. Ya, maka dari itu gue bilang visi misi itu nggak usah didengar. Lihat aja track recordnya, itu catatan. Track record itu adalah catatan yang sudah dilakukan itu seperti apa. Itu aja yang kita lihat. Ya, oke, sampai di sini dulu. Ingat ya, 10% loh dari APBN kita diserap ya. Kan mendingan bikin lapangan kerja kayak atau inovasi apalah, tanya kepada ahli-ahli ekonomi supaya bisa bertumbuh dan berkembang. Bukan hanya MBG seperti itu ya. Lagi pula kalau terus terang kalau gue jadi pemilik MBG itu enggak bangga, enggak tertarik. Karena apa? Enggak ada tantangan. Karena yang aku bilang tadi semua sudah jelas, marketnya jelas, keuangannya jelas, bahan baku enggak ada tantangan ya. Makan sampai yang punya warung kuliner sudah mandiri aja banting setir ditutup jadi mitra MBG. Itu kan kita sudah lihat betapa manisnya ya MBG ini sebagai sebuah bisnis ya. Tapi akhirul kalam aku ingat ya, jadilah pebisnis yang juga punya moralitas ya, tidak hanya memikirkan uang ya, untung dan untung ya. Kita harus punya tanggung jawab bersama tentang bagaimana anak bangsa ke depan ini lebih baik dari kita sekarang ini gitu ya. Oke, itu aja dulu akhirul kalam ya. Jangan lupa tulis komentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.